Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-7. Selamat mendengarkan. Theo menyuruh Diana untuk menjadi pacarnya. Theo ingin Diana mematuhinya dan memberitahu Diana bahwa dia akan memenuhi semua permintaannya kalau dia juga mematuhi perintah dan memenuhi keinginannya. Diana tidak menunjukkan minat setelah melihat hari-hari yang dia habiskan bersama Theo. Diana menjadi sangat marah. "Mengapa kau tidak menunjukkan emosi apapun?" teriak Diana. Kemudian dia meminta maaf. "Aku hanya lelah. Aku tidak punya tenaga lagi," kata Diana dan jatuh lemas. Theo menggendong Diana ke tempat tidur. "Sekarang kau adalah wanitaku. Kau harus menghemat energi untuk memuaskan hasratku yang membara. Ayo berlatih," kata Theo. Diana menahan nafas dan berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia siap mengorbankan tubuhnya untuk bertahan hidup. Dia sudah kehilangan harga dirinya dan hampir kehilangan nyawanya. Diana sudah siap bahkan untuk neraka sekalipun. Dia sudah tidak peduli. Diana benar-benar menyerahkan dirinya kepada Theo. Hal itu sangat mengejutkan bagi Theo. Diana adalah gadis pemberontak karena dunia yang begitu kejam. Diana tidak ragu untuk berdebat dan bertengkar dengan Theo. Lalu, apa yang terjadi selama beberapa jam waktu itu yang membuatnya menyerah pada dirinya sendiri? Theo dengan lembut mencium kening Diana. "Jangan menawarkan dirimu begitu saja. Kau adalah wanita yang harus disayangi agar semua memandangmu," kata Theo dengan lembut. Kemudian Theo pergi meninggalkan kamar. Kata-kata yang keluar dari mulut Theo sangat romantis, tetapi itu tidak terasa romantis baginya karena dia baru saja kehilangan cinta pertamanya. Itu adalah malam yang tidak pernah berakhir. Jadi dia memutuskan untuk tidur dan memulihkan kondisinya. Pagi membangunkan Diana dari lelap tidurnya. Ini adalah hari yang suram bagi Diana dan dia bangun lebih awal. Hari ini adalah pertama kalinya bagi Diana tidak berpikir untuk melarikan diri setelah tinggal bersama Theo. Diana melakukan segala sesuatu, dikerjakannya seorang diri. Dia bangun dan turun untuk sarapan. Tetapi hal itu tidak biasa terjadi di kediaman Theo karena Theo dan anggota gengnya sudah tidak ada. Hanya ada beberapa pembantu rumah tangga dan juga tidak ada penjaga tambahan serta pintu rumah yang tidak terkunci. Sepertinya Theo akhirnya mempercayai atau dia tahu bahwa Diana tidak punya tempat lain untuk pergi. Waktu Diana tidak berlalu dengan cepat. Karena sebelumnya Diana adalah gadis yang selalu sibuk mengejar waktu. Dia tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia begitu punya banyak waktu di dunia ini. Aktivitasnya hanya dihabiskan dengan menonton TV untuk beberapa waktu. Dan semua itu membuat keadaan menjadi bosan. Dia meletakkan teleponnya di sampingnya sepanjang waktu untuk berbicara dengan teman-temannya, dan juga Diana pergi ke dapur untuk membantu. Kalau tidak melakukan sesuatu, dia akan mati karena kebosanan. Bibi Ella, pengurus rumah tangga senior, bertanya pada Diana,
"Apa yang Anda inginkan, Nyonya?" Diana tidak menyukai kata panggilan Nyonya karena panggilan itu hanya ditujukan kalau dia adalah istri atau Nyonya Theo, tetapi dia bukan salah satu dari keduanya. Diana berkata kepada Bibi Ella untuk memanggilnya hanya dengan sebutan namanya saja, tapi Bibi Ella tidak berani karena itu adalah perintah langsung dari Tuan Theo. Diana tidak peduli dengan Theo, tetapi dia berhutang nyawa kepadanya secara tidak langsung, sehingga perintah kecil ini dapat diikuti olehnya. Diana mencoba pergi ke dapur, tetapi penjaga menghentikannya, karena terakhir kali dia pergi ke dapur, dia melakukan hal yang sangat gila. Diana hanya ingin mencari kesibukan dengan mencari kegiatan di dapur. Diana melihat ke pintu utama yang terbuka dan teringat bahwa kemarin dia mencari segala cara setiap harinya untuk membuka pintu utama, sehingga dia bisa melarikan diri. Tetapi sekarang ketika pintu itu terbuka, dia tidak memiliki keinginan untuk pergi. Kemarin dia menyelesaikan tujuannya, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilakukannya. "Apakah Anda ingin berjalan-jalan, Nyonya?" tanya Bibi Ella. Diana tertawa histeris. Tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku dan itu akan membuat diriku sendiri melakukan hal yang bodoh lagi," kata Diana. Untuk pertama kalinya, Diana menunggu kepulangan Theo. Dia tidak bisa hanya duduk di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Diana memiliki begitu banyak cita-cita dalam hidupnya, tetapi kehidupan membawanya ke tempat ini. Diana harus menemukan tujuannya lagi. Dia ingin api semangat dalam hidupnya kembali. Diana memutuskan untuk menuruti semua perintah dan menyenangkan Theo. Langit berubah menjadi gelap. Sebuah mobil datang berhenti di depan pintu utama rumah. Diana tahu bahwa Theo telah tiba. Dia buru-buru turun untuk berbicara dengan Theo. Diana bertanya, "Apakah Tuan Theo sudah datang?" Theo melihatnya dan egonya terpuaskan. Melihat Diana datang menyambut kepulangannya, dia tersenyum. "Apakah kau merindukanku, sayang?" tanya Theo. Diana tidak ingin berbohong dan berbasa-basi lagi. "Ayo, kita makan malam," jawab Diana dan menyambut kepulangan Theo dengan senyuman manis di bibirnya. Theo mengira bahwa Diana mulai menyukainya. Theo bertanya kepada Bibi Ella apa yang Diana lakukan sepanjang hari. Bibi Ella menceritakan segalanya tentang Diana yang tidak ingin pergi ke dapur, tidak berjalan-jalan, makan tepat waktu, dan lain-lain. "Gadis baik, sekarang kau mendengarkanku," gumam Theo di dalam hatinya. Kemudian Diana menatap Theo. "Apakah Anda membawa ponselku?" tanya Diana. Seketika itu, ekspresi Theo berubah menjadi menjengkelkan. "Ya, kenapa kau membutuhkannya?" tanya Theo dingin. Diana mendapat secercah harapan. "Apakah ada yang menelepon?" tanya Diana lagi. "Iya, presiden tadi meneleponmu," jawab Theo dengan sinis. Sontak semua anggota geng mulai tertawa mendengar ucapan konyol dari bos mereka. Diana menjadi mati rasa. "Apakah benar tidak ada yang menelepon?" Diana bertanya kembali. Theo tidak tahu mengapa hatinya sakit setelah melihat Diana terluka. "Ya, ada seorang gadis gila bernama Nina menelepon ribuan kali dan mengirim pesan tak terbatas," jawab Theo dingin. Mata Diana berbinar karena masih ada harapan. "Bisakah aku berbicara dengannya?" Diana bertanya kembali. "Tidak," jawab Theo dengan wajah kesal. "Kenapa? Dia sahabatku. Kami melewati semuanya bersama," protes Diana.
Dia pasti wanita lesbian, kata Theo. Tidak, dia tidak seperti yang kau pikirkan. Dia juga punya pacar, jawab Diana. Kalau begitu, dia pasti biseksual, tambah Theo. Diana menjadi kesal dan marah. Kau menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria, dan apa pernah aku berkata kalau kau adalah seorang gay? Teriak Diana. Ucapan Diana telah membuat Theo menjadi murka. Berani-beraninya kau melontarkan tuduhan palsu padaku hanya karena aku melarangmu berbicara dengan orang gila itu, teriak Theo kembali. Baik, tapi bagaimana dengan kuliahku? Tanya Diana dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Bagaimana dengan itu? Tanya Theo kembali. Diana memperjelas pertanyaannya. Kapan aku bisa bergabung kembali berkuliah? Tanya Diana. Dengan tegas Theo menjawab, kau tidak akan kembali. Kemudian Diana berdiri dan memperlihatkan wajah kesalnya. Mengapa aku tidak bisa pergi? Semua yang telah aku perjuangkan selama ini akan menjadi sia-sia. Pendidikanku tidak akan lengkap, kata Diana dengan nada tinggi. Aku bisa mendidikmu, kata Theo dengan nada tenang. Apa yang akan aku pelajari darimu? Bagaimana cara membunuh orang dan hal-hal ilegal lainnya? Tanya Diana dengan kesal. Theo bangkit dan seketika menggebrak meja. Apakah kau mengatakan kalau aku ini tidak berpendidikan? Tanya Theo dengan marah. Diana dengan ekspresi takut di wajahnya membalas perkataannya. Aku seorang mahasiswi hukum dan Anda seorang kriminal, jawab Diana. Theo menjadi sangat marah seperti biasanya. Kau bisa belajar bisnis dan aku bisa membelikan firma hukum atas namamu. Kau dapat melakukan semuanya seperti apa yang kau inginkan, kata Theo. Tapi aku tidak mau itu. Apa Anda tidak mengerti bahasa manusia? Kata Diana kesal. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.